Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Luki Muhlisin, Rian Cahyadi, Elizabeth Angelia Sucitiaswati, Hilmi Hazimato Maisan, dan Adinda Aulia Raihan. Kami di sini akan membahas mengenai langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, langsung saja kita pada pembahasannya. Saya Elizabeth Angelia Sucitiaswati akan memaparkan mengenai pengertian dari evaluasi pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu evaluasi pembelajaran, saya akan memaparkan pendapat dari Lessinger dalam bukunya Gibson mengenai evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang telah dicapai. Kemudian lebih lanjut lagi, ada pendapat dari Redstone dalam bukunya Jali dan Fujimono mengenai apa itu evaluasi pendidikan. Menurut dia, evaluasi pendidikan itu adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Nah, menanggapi hal pendapat tersebut, kemudian Gronland dan Lin itu memiliki pendapat mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, menurut mereka, evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis dalam rangka menentukan sudah sejauh mana tujuan dari pembelajaran dan pendidikan itu tercapai. Berdasarkan dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian evaluasi pembelajaran menjadi sebuah proses untuk menentukan nilai dalam pembelajaran yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran ini memiliki dua tujuan secara umum. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memperoleh data pembuktian sebagai petunjuk tingkat kemampuan dan keberhasilan dari peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Setelah itu semua ditempuh dalam proses pembelajaran dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas hasil belajar peserta didik dan sistem pembelajaran meliputi yang pertama berbagai metode mengajar yang telah diterapkan, yang kedua proses pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar dari peserta didik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Raihan dengan NPM 192103068. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai langkah-langkah evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan evaluasi belajar. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data, dan keterangan yang komplit. Jika dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran, maka perencanaan kegiatan atau evaluasi pembelajaran merupakan langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan evaluasi yang tentunya harus dilakukan persiapan sebelum melakukan evaluasi. Kegunaan perencanaan evaluasi ini ada 3, yaitu yang pertama, perencanaan evaluasi membantu menentukan apakah kita sudah menyatakan tujuan atau sasaran dalam istilah-istilah perilaku. Dengan kondisi yang demikian, apabila perilaku atau standar-standar ataupun tujuan itu masih dinyatakan dengan belum begitu jelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mendesain sebuah tes untuk mengukur prestasi anak didik. Lalu yang kedua, perencanaan evaluasi pada proses awalnya akan membuat kita bersiap mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan ketika ia tersedia. Lalu yang ketiga, perencanaan evaluasi memberikan cukup waktu untuk membuat desain tes. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah evaluasi pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, ada spesifikasi tes. Spesifikasi tes ini berisi tentang uraian dengan menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu tes. Spesifikasi yang jelas akan mempermudah dalam menulis soal, dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama. Dalam menyusun aktivitas spesifikasi tes ini terbagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Tujuan penilaian ini harus dirumuskan secara jelas dan tegas, serta ditentukan sejak awal, karena menjadi dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis atau model, dan karakter alat penilaian. Lalu yang kedua yaitu kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes adalah tabel matrik yang berisi spesifikasi soal yang akan dibuat. Penyusunan kisi-kisi ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal, dan kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes itu sendiri. Selanjutnya adalah memilih bentuk tes. Kegiatan evaluasi terdiri dari 2 teknik, yaitu teknik tes dan juga teknik non-tes. Teknik tes merupakan teknik yang hasilnya dapat dikategorikan dalam benar ataupun salah, dan biasanya digunakan untuk mengungkapkan aspek kognitif dan psikomotor, seperti pemahaman, pengetahuan, dan juga pengamatan langsung. Berbeda dengan teknik non-tes hasilnya tidak dapat dikategorikan dalam benar ataupun salah. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan aspek afektif, seperti memperhatikan, menerima, dan juga menanggapi. Nah, tes sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu tes verbal dan tes non-verbal. Tes verbal merupakan tes yang responnya berbentuk kata-kata ataupun kalimat, sedangkan tes non-verbal merupakan tes yang responnya berbentuk perbuatan dan biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan psikomotorik anak. Nah, tes non-verbal ini terdiri dari 3 jenis. Ada tes identifikasi, tes simulasi, dan juga tes petik kerja. Dengan mengetahui bentuk-bentuk tes tersebut, kita dapat memilih bentuk mana yang tepat untuk kita terapkan dalam evaluasi yang akan kita laksanakan. Langkah terakhir dalam menyusun spesifikasi tes adalah menentukan panjangnya tes. Dalam menentukan panjangnya tes, dapat disesuaikan dengan tes apa yang akan dilakukan. Seperti pada tes baku, penentuan panjangnya tes disesuaikan dengan uji coba yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada ulangan di kelas, biasanya panjangnya waktu ditentukan sesuai dengan pengalaman dari guru yang mengajarnya. Ada pula yang menentukan panjangnya tes sesuai dengan pengalaman dari tes sebelumnya. Nah, sedangkan dalam tes tulis sendiri biasanya memakan waktu 90-150 menit. Sedangkan dalam praktik, pelaksanaannya melebihi waktu dari tes tertulis, yaitu lebih dari 150 menit. Nah, penentuan panjang waktu tersebut didasarkan atas cakupan materi ujian dan juga kelelahan peserta tes. Penentuan waktu tersebut didasarkan atas cakupan materi ujian dan juga kelelahan peserta tes. Jadi untuk menentukan panjangnya waktu tes adalah dengan memperhatikan materi cakupan ujian dan kelelahan peserta tes, juga jenis tes apa yang akan dilaksanakan. Setelah menyusun spesifikasi tes, selanjutnya adalah memenuhi soal tes. Memenuhi soal tes merupakan sebuah langkah untuk menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan perincian kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya, agar keseluruhan soal dapat berkualitas dengan baik. Karena kualitas dari keseluruhan tes dipengaruhi oleh masing-masing butir tes tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Langkah selanjutnya yaitu menelaah soal tes. Menurut Surapranata dalam bukunya Haryanto,
Melakukan telaah terhadap soal tes pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana suatu soal telah berfungsi dan telah memenuhi kaidah yang telah ditetapkan. Misalnya, kaidah konstruksi, bahasa, dan penulisan soal. Sebaiknya melakukan telaah terhadap soal tes ini dilakukan oleh orang lain yang ahli di bidangnya dan bukan si pembuat soal itu. Selanjutnya yaitu melakukan uji coba. Jika semua soal telah ditelaah dan dirasa sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali, serta soal-soal mana yang baik untuk dipergunakan untuk selanjutnya. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi, yang didasarkan atas analisis empiris dan rasional. Analisis empiris dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang diinginkan. Selanjutnya ada memperbaiki tes. Soal-soal yang telah diuji coba, kemudian dianalisis, maka selanjutnya akan diperbaiki, akan direvisi sesuai dengan proporsi dari tingkat kesulitan soal dan daya berbeda soal tersebut. Nah, dengan demikian, ada soal yang masih dapat diperbaiki dari segi bahasanya. Kemudian ada juga soal yang harus direvisi secara total, baik yang menyangkut pokok soalnya maupun dengan alternatif jawabannya. Bahkan ada juga soal yang tidak dapat digunakan sehingga harus disisihkan. Nah, berdasarkan dengan hasil revisi tersebut, baru nanti akan dilakukan perakitan soal tes menjadi satu instrumen yang terpadu. Nah, untuk mengenai hal itu, maka semua hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes, seperti nomor urut soal, kemudian pengelompokan bentuk soal, penataan soal, itu harus sangat diperhatikan. Kemudian selanjutnya ada merakit tes. Nah, pada tahap ini setelah semua butir-butir soal itu dianalisis dan direvisi atau diperbaiki, maka langkah selanjutnya adalah merakit butir-butir soal tersebut menjadi satu kesatuan tes yang terpadu. Nah, keseluruhan butir-butir soal ini perlu disusun secara hati-hati menjadi kesatuan soal tes yang integral. Jadi bisa jadi urutan soal, pengelompokan bentuk soal, tingkat kesulitan dan semacamnya itu dikelompokkan dan disatukan menjadi satu kesatuan gitu. Nah, dalam hal ini hal-hal tersebut itu harus dirakit sedemikian rupa gitu. Sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dari diadakannya tes tersebut. Langkah kedua dari evaluasi pembelajaran yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Menurut Zainal Abidin dan Punya Haryanto, pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah suatu cara untuk melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam perencanaan evaluasi. Semua yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran harus disiapkan dalam perencanaan yang akan diimplementasikan dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Dalam teknik pelaksanaannya, evaluator bisa menggunakan bentuk tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, maupun bentuk non-tes seperti angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, skala sikap, skala minat, daftar cek, rating scale, anecdotal record, sosiometri, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu pengawasan evaluasi pembelajaran. Pengawasan atau monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Pengawasan evaluasi dilakukan agar standar kualitas dari hasil evaluasi itu bisa terjaga dan terimplementasikan dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Menurut Zainal Arifin dan Punya Haryanto, ada dua tujuan utama pengawasan, yaitu untuk melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi, dan yang kedua yaitu untuk melihat hal-hal apa saja yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi.
Prinsip utamanya yaitu prinsip objektif dan transparan. Hal ini dilakukan agar bisa meningkatkan mutu secara berkelanjutan dari proses pembelajaran dan hasil pembelajaran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rian Cahyadi dengan NPM 192103056. Saya akan melanjutkan materi-materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai tahap-tahap pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, saya akan melanjutkan tahap yang keempat, yaitu tahap pengelolaan dan analisis data evaluasi. Nah, kawan-kawan, dalam tahap ini, menurut Zainal Arifin, ada 4 langkah dalam tahap pengelolaan data. Yang pertama, memberikan skor pada evaluasi belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Nah, alat bantunya ada 3, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Tahapan kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Ketiga, mengkonversi skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. Dan tahap keempat adalah melakukan analisis soal untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan juga daya pembedanya. Namun, langkah ini dilakukan jika memang diperlukan. Nah, setelah dianalisis, data tersebut kemudian ditafsirkan. Menurut Zainal Arifin juga menyatakan bahwa ada 2 jenis penafsiran data. Yang pertama, data kelompok atau penafsiran kelompok, yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data evaluasi yang meliputi prestasi kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok terhadap pendidik dan materi yang diberikan, serta distribusi nilai kelompok. Tujuannya untuk mengetahui persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok, untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok, dan untuk dapat membandingkan antar kelompok. Kemudian yang kedua adalah penafsiran individual. Penafsiran individual hanya dilakukan secara perseorangan antara pembimbing dan peserta didik yang bersangkutan. Nah, tujuannya untuk melihat tingkat kesiapan peserta didik, pertumbuhan fisik, kemudian belajar dan kesulitan yang dihadapinya. Nah, berdasarkan penafsiran ini dapat diputuskan bahwa anak didik mencapai taraf kesiapan yang memadai atau tidak, ada kemajuan atau tidak, dan juga apakah perlu dibantu atau tidak dalam proses pembelajarannya. Kemudian tahapan selanjutnya, tahapan yang kelima adalah publikasi evaluasi pembelajaran. Nah, setelah dilakukan analisis data atau dilakukan skorsing, selanjutnya data tersebut dapat dilaporkan. Nah, pelaporan ini dapat kepada peserta didik yang bersangkutan, kemudian kepada orang tua, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain yang memerlukan. Nah, menurut Haryanto pada tahun 2020 menyatakan bahwa pelaporan hasil pembelajaran ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, merinci hasil belajar anak didik berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat. Kemudian yang ketiga, menjamin orang tua mendapatkan informasi yang secepatnya bila anaknya mengalami masalah dalam proses pembelajaran. Kemudian laporan kemajuan ini juga dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, laporan prestasi mata pelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, prestasi peserta didik ini dilaporkan dalam bentuk angka dan grafik ya. Dan yang kedua adalah laporan pencapaian yang menggambarkan kualitas peserta didik dari berbagai internalisasi dan kristalisasi setelah peserta didik melalui berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan di kelas maupun di luar kelas. Nah, pada dasarnya evaluasi pembelajaran ini sangat penting baik bagi anak didik maupun peserta didik, untuk pendidik itu sendiri. Hal ini sangat membantu untuk mengembangkan kebijakan selanjutnya, yang akan diambil gitu, guna memperbaiki kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian tahap yang terakhir adalah atau tahap yang keenam
Yang keenam adalah memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, menurut Hamzah, ada 3 pihak yang bisa memanfaatkan hasil pembelajaran. Yang pertama, anak didik yang memerlukan remedial. Nah, dalam hal ini guru harus yakin bahwa anak didik itu akan mampu mencapai nilai ketuntasan atau tujuan pembelajarannya apabila peserta didik tersebut mendapatkan bantuan yang tepat. Maka karena itulah pendidik harus dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dengan cara melakukan remedial. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik yang memerlukan pengayaan. Biasanya peserta didik yang memerlukan pengayaan ini adalah peserta didik yang memiliki prestasi yang lebih di antara teman-temannya gitu. Di mana diberikan pengayaan berupa pemberian materi tambahan, latihan tambahan, atau tugas tambahan untuk memperkaya kompetensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah bagi guru. Bagi guru dapat memanfaatkan hasil evaluasi ini untuk memperbaiki program dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian juga, hasil evaluasi pembelajaran ini sangat bermanfaat. Nah, sekarang menurut Zainal Arifin. Menurut Zainal Arifin, hasil ini dapat bermanfaat yang pertama yaitu bagi anak didik. Yaitu dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar, membentuk sikap positif terhadap belajar dan pembelajaran, serta membantu pemahaman peserta didik dengan lebih baik dan dapat membantu peserta didik dalam memilih metode pembelajaran yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, bagi guru atau pendidik, evaluasi pembelajaran ini dapat bermanfaat, yaitu yang pertama untuk promosi anak didik seperti naik kelas dan kelulusan, mendiagnosis anak didik yang memiliki kelemahan dan kekurangan, menentukan pengelompokan dan penempatan anak didik berdasarkan prestasi masing-masing. Kemudian juga dapat menyusun laporan kepada orang tua untuk melaporkan hasil perkembangan peserta didik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagi orang tua. Hasil pembelajaran atau evaluasi ini dapat bermanfaat untuk yang pertama mengetahui kemajuan peserta didik, kemudian membimbing kegiatan belajar di rumah, menentukan tindak lanjut ke pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya, dan mempraktikkan kemungkinan berhasil atau tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah untuk administrator sekolah. Hasil evaluasi pembelajaran ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan penempatan anak didik, serta menentukan kenaikan atau tidak naiknya seorang peserta didik, serta mengelompokkan peserta didik berdasarkan fasilitas pendidikan yang tersedia serta indikasi kemajuan anak didik pada waktu yang akan mendatang. Demikian materi dari saya. Mohon maaf pada segala kekurangan dan kesalahannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.